Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Jika kita ada hari ini, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Mari persiapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau menghadap Tuhan di dalam pujian, penyembahan dan doa kita. Biarlah hati kita hanya tertuju kepadanya. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Kepada Allah yang hidup, yang kudus, Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami datang di hadirat-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat waktu ini, kami mau tinggikan Engkau. Kami masuk hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, jadi menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Engkau begitu indah ya Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mengagumkan. Tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tara, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau indah ya Tuhan. Indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan kami sanjung Engkau ya Tuhan. Hormat akan Engkau. Hormat akan
seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, segala berkat kebajikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ditinggikan, dimuliakan selamanya. Haleluya, amin. Mari lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan kita Tuhan yang baik besar. Amin, haleluya. Mari bertepuk tangan saudara. Terima kasih Bapak. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya. Haleluya. Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, nama di atas. Mari serukan namanya, namanya Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia perkasa. Dia akan. Sekali lagi katakan, serukan namanya, Tuhan namanya. Oh haleluya, tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia perkasa. Mari datang, Yesus nama di atas. Sekali lagi, Yesus nama di atas segala nama. Oh haleluya, Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita dengarkan kebenarannya. Percayalah Tuhan ada dalam setiap musim hidup kita. Terima kasih Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau tidak pernah meninggalkanku, Kau biarkan ku
sendiri, kekuatanku di jiwaku adalah bersamamu. Takkan kuragukan lagi kasih-Mu, kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan dan yang teduhkan hati kami. Engkau yang bertindak, memberi berkat anugerah-Mu, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, kan lewati semua perkenan dan mulia. Teguhkan Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar berlimpah, anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus, amin. Shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi di dalam damai sejahtera Kristus. Atas perkenan Bapa dengan tuntunan Roh Kudus, demi nama Yesus, kita bisa bangun hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan masuk dalam ibadah kita, perjumpaan persekutuan kita, mengalami Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita tunduk diri. Kita berdoa, kita undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita, memberkati kita dan kita sembah Dia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Khalik langit dan bumi, yang menjadikan segalanya dengan luar biasa. Semalaman kami diberkati Tuhan. Kami bangun sehat hari ini. Sekarang kami sudah siap. Kami siap menyembah Tuhan. Kami siap memuji, menyembah, menyanjung Tuhan kami. Dan kami siap juga untuk diberkati. Kami persilakan Roh Kudus beracara dari awal ibadah sampai selesainya dan berikutnya. Tuhan tolong kami yang berbicara dan yang mendengar, yang dekat, yang jauh di sana, di rumah masing-masing, diberkati Tuhan. Di gereja hadir Tuhan, di rumah kami masing-masing hadir, dalam setiap hati kami Tuhan hadir. Dalam nama Yesus, ibadah jadi, firman-Mu kami dengar dengan damai sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pembacaan kita pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 9, bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah, berbahagialah orang
siapa saja yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Ada dua kata jamak di sini, yaitu mereka, dan yang kedua adalah anak-anak Allah. Artinya siapa saja, tidak berlaku tunggal kepada pribadi orang, bisa kepada kelompok, bisa kepada pribadi orang. Nah, Bapak Saudara sekalian, maka pagi hari ini tema singkat, jelas, sederhana akan saya pandu kita sekalian mengejar ke tema tersebut, yaitu kebahagiaan bersumber pada hati yang membawa damai. Kebahagiaan itu bersumber pada hati yang membawa damai, menebarkan damai. Nah, kalau dikemas demikian bisa kita katakan begini, orang yang bisa menebarkan damai, membagi damai, membawa damai, menerapkan damai, adalah orang yang sudah punya damai. Tetapi kalau tidak punya damai, mau bagi apa? Sama dengan yang lalu, pernah saya katakan, untuk bisa bagi uang harus punya uang. Untuk bisa bagi damai, kita harus punya damai, mengalami damai. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan mengajak saudara-saudara menyoroti tentang kehidupan damai ini dari poin 1, diambil dari kitab Yeremia. Nah, mari saya mau tuntut saudara-saudara akan membaca satu ayat lagi di dalam Keluaran pasalnya yang pertama, pasal yang ke-20. Pasal 20 dari kitab Keluaran, ayatnya yang kedua sampai ayat 5. Kata firman Tuhan begini, Akulah Allah, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Cukup. Singkat pembacaan ini, saudara sekalian, berbicara masalah damai. Maka yang pertama yang kita bicarakan di sini ada tiga tempat atau 3 sasaran untuk kita harus mendapatkan damai atau melaksanakan damai itu. Baru kita mendapatkan yang kita kejar tadi, yaitu kebahagiaan. Damai yang pertama adalah kita harus berdamai dengan Allah. Kita harus berdamai dengan Allah. Kemudian yang kedua, kita harus berdamai dengan diri sendiri. Dan yang ketiga, kita harus berdamai dengan sesama manusia. Supaya apa? Supaya kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita akan mendapatkan ketenangan, kita damai. Dan kita diberkati. Dan kita memuliakan Allah dalam damai sejahtera itu. Saudara, dalam kitab Keluaran ini, saudara, jadi Allah itu bekerja sesuai, selaras dengan firman-Nya, selaras dengan kitab suci yang Dia tuliskan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab suci ini ditulis dengan namanya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Terbagi 2 bagian. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Berarti ini kitab suci ini namanya isinya perjanjian. Nah, dikemas menjadi 3 bagian atau 3 kelompok besar. Isinya kitab perjanjian ini diantaranya adalah perintah, kemudian peraturan, yang ketiga adalah ketetapan. Dalam perjanjian ini ada 3 bagian besar yang dibagi lagi kelompok dan berikutnya. Tetapi dibagi 3 kelompok, yaitu perintah, kemudian peraturan, dan ketetapan. Diberikan kepada manusia, perjanjiannya Allah kepada manusia, supaya manusia melakukan kewajiban dan haknya. Kalau manusia menerima hukum ini, janji ini, melakukan perintah ini dengan penuh dengan syarat, kalau dia taati, maka dia akan mendapat hak, yaitu diberkati, diselamatkan, diberikan rasa aman, ada damai, ada ketenangan, ada sukacita, dan hidup yang kekal. Jikalau melakukan sesuai dengan perintah tersebut. Menjadi persoalan di sini bahwa manusia harus berdamai dengan Allah. Berartikah manusia ini tidak berdamai dengan Allah? Urusan dengan Allah, bermusuhan dengan Allah. Benar bahwa karena dosa membuat manusia itu menjadi musuh Allah. Karena perbuatan, karena ketidaktaatan kepada peraturan, kepada perintah, maka manusia dikatakan itu jauh dari Allah.
Tidak berani ketemu Allah. Karena kenapa? Perjanjian dihianati. Allah berkata dalam Keluaran, ketika Allah memberikan hukum kepada Musa, lalu dalam butir-butir ini Alkitab berkata, Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dia berkata, akulah Tuhan Allahmu yang memimpin nenek moyangmu sampai engkau hari ini keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, dari daerah, dari tanah. Engkau dijajah, menderita, tidak punya hak apa-apa. Aku akan tuntun kamu keluar dari tempat ini, ke tempat kamu menyembah nanti. Di Kanaan nanti kamu mendapatkan hak yang milik, tanah yang baik, kamu bebas, punya rumah sendiri, punya pekerjaan sendiri, rasa aman dalam negeri sendiri. Tetapi saudara, Tuhan berkata, aku tidak mau. Ini perintah. Allah berkata, jangan, ini larangan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Baik di langit, benda di langit, baik di udara, di daratan, di dalam air, di dalam lautan. Allah berkata, baik itu ilah yang berupa manusia, baik itu ilah dari makhluk hidup, dari binatang, dari unggas dan lain sebagainya, dari tumbuh-tumbuhan, dari patung, dari batu, dari air, dari api. Allah berkata, aku tidak mau mendengar dan melihatnya ada ilah lain padamu untuk menggantikan aku. Karena Allah mau supaya hanya dialah Allah yang dikenal, yang disembah. Allah siapakah itu? Ia kenalkan dirinya bahwa akulah Allah yang menuntun engkau keluar dari tempat perbudakan penderitaanmu, akan membawa engkau ke tanah perjanjianku. Engkau akan enak di sana. Akulah Tuhan Allahmu, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub nenek moyangmu. Saudara, inilah yang dikatakan manusia bermusuhan dengan Allah. Tidak ada damai. Dari mana kita tahu? Apakah bukti bahwa manusia itu, yang dimaksud ini adalah bangsa Israel dalam kerajaan Yehuda, dikatakan bahwa mereka itu mengkhianat. Apa bukti mereka mengkhianat dan ada ilah lain di hadapan Tuhan? Ada ilah lain yang mereka pelihara, yang mereka percayai bahwa ilah itu, Allah itu, benda itu, patung itu, pohon itu, makhluk itu, mereka percayai bahwa itu dewa, itu Allah penyubur tanah mereka, itu Allah, ilah membuat mereka sembuh, itu Allah, ilah membuat mereka berhasil, itu Allah, ilah membuat mereka damai dan sukacita dan hari esoknya baik. Alkitab berkata, saya bukakan sebentar di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-44 ayat yang ke-17, 18, 19. Ini bukti bahwa pada zaman kerajaan Yehuda, rajanya adalah Yosia dan Yoyakim. Masa itu Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk menjadi imam atau nabi mereka, untuk bisa menjadi perantara antara Allah dengan mereka. Dan apa sabda Allah, perintah pesan Allah itu disampaikan kepada umat lewat Nabi Yeremia. Apa dikatakan Yeremia kepada mereka? Mereka tidak pernah mendengarkannya. Sampai-sampai Yeremia itu capek. 40 tahun lamanya mereka berdoa, 40 tahun lamanya Yeremia berdoa untuk kerajaan Yehuda ini, untuk umat Israel ini, bangsa pilihan Allah ini. Tetapi mereka tidak pernah mendengarkannya. Yeremia sudah katakan kepada mereka, jangan menyembah kepada Allah lain, kepada ilah lain, kepada pohon, kepada manusia, kepada makhluk lain. Karena kita punya Allah, engkau punya Allah, Allah penciptanya langit dan bumi. Tetapi kenapa mereka menyembah kepada ilah lain? Lalu Allah marah. Allah mendatangkan malapetaka kepada mereka. Alkitab berkata begini, bahwa Israel betul-betul mengkhianat kepada Allah, menjadi musuhnya Allah. Firman Tuhan berkata begini, tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Sorga dan mempersembahkan korban bakaran, korban curahan
kepadanya seperti telah kami lakukan. Kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami, pemuka-pemuka kami dan kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu kami menyamai cukup makanan. Kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. 18. Tetapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. 19. Lalu perempuan-perempuan yang menambahkan, apabila kami membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, apakah di luar sepengetahuan suami kami bahwa kami membuat panganan persembahan serupa dengan patung saudara? Apakah salah mereka sehingga dikatakan mereka bermusuhan dengan Allah? Mereka tidak berdamai dengan Allah. Salah mereka yaitu Allah sudah pesan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku selain Allah pencipta langit dan bumi. Apa mereka kerjakan pada zaman Nabi Irmia? Mereka kerjakan menyembah kepada Ratu Sorga. Siapakah Ratu Sorga itu? Apakah Ratu Sorga itu? Yaitu ilah, Allah lain. Allah yang bukan Allah yang hidup. Patung, pohon, makhluk, bukan Allah. Benda mati, makhluk hidup, tetapi tidak bisa buat apa-apa. Itu yang mereka percaya. Mereka berkata, kalau kami menanam padi, menanam tanaman di kebun, Dialah yang membuat kami berhasil. Apabila kami sakit, Dia memberikan kami kesembuhan. Ia menyelamatkan kami. Saudara, tidak pernah ada penyelamat di dunia ini selain Allah Tuhan kita. Tidak pernah ada makhluk yang bisa berikan kita rezeki dan berkat untuk bisa kita hidup kecuali Allah kita. Karena yang menjadikan alam ini adalah Allah kita, Allah pencipta langit dan bumi. Ia berkuasa dan Ia pakai apa yang diciptakannya untuk kebaikan kehidupan manusia yang menyembah kepada Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang apa akibatnya? Apa akibatnya untuk tidak menyembah kepada Allah atau bermusuhan dengan Allah? Apa akibatnya? Saudara, saya bacakan di dalam Mazmur 137. Kata firman Tuhan di dalam Mazmur 137 seperti begini. Pada masa itu, ketika kerajaan Yehuda dipimpin oleh Raja Yosia sampai kepada Raja Yoyakim, umat ini, kerajaan Yehuda Israel ini ditangkapi musuh atau lawan kerajaan lain, lalu diangkat ke Babel. Mereka menderita di Babel. Biasanya di Israel Yehuda mereka itu menyembah, bisa memuji Allah tadinya sebelum menyembah kepada ilah lain, kepada Ratu Sorga itu. Dan mereka sedang ditangkap, mereka ditawan ke Babel. Inilah perasaan mereka, inilah gundah mereka. Dengarkan saya baca. Apa kata mereka di tawanan ketika mereka meninggalkan Allah dan bermusuhan dengan Allah? Kata mereka begini, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Kalau sekarang ini gitar kita, keyboard kita, alat-alat musik kita nggak bisa dipahami. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Kalau di dalam rumah tangga ada keluarga dan anggota, kalau itu semua keluarga itu tidak menyembah kepada Allah, menyembahnya kepada patung, kepada makhluk lain, kepada ilah lain, yang orang Israel katakan itu adalah Ratu Surga, percaya ada Allah lain, padahal Allah sudah katakan jangan ada ilah lain. Dengarkan, saya himbau supaya setiap keluarga penuh Daud, kepala rumah tangga, arahkan semua anggota itu menyembahnya kepada Allah kita dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena kenapa? Kalau rumah tangga, kalau lembaga,
kalau kerajaan, kalau negara, kalau pemerintahan, rajanya, pemerintahnya, rakyatnya tidak menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah lain atau ilah lain, atau patung atau apa yang lainnya yang bukan Allah yang harusnya disembah, saudara, akibatnya ada konsekuensinya. Saudara, kerajaan tadi itu, raja mereka ikut ditawan. Karena kenapa? Mereka menyembah kepada ilah lain, bukan kepada Allah yang hidup. Saudara sekalian, apa yang terjadi di sini? Alkitab berkata mereka itu tidak diizinkan lagi ibadah, tidak diizinkan lagi menyanyi, tidak diizinkan lagi bunyikan bunyi musik. Saudara, apa yang terjadi sekarang ini? Dunia tidak akrab dengan Allah. Pastilah, karena Alkitab berkata, Tuhan akan izinkan manusia punya seperempat dari bumi. Kalau manusia ini tidak menyembah kepada Allah penciptanya. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, menyeluruh dunia. Di mana-mana orang sulit beribadah. Karena keadaan, bukan karena dilarang, tapi karena keadaan. Allah yang mengadakannya, bukan pemerintah, bukan raja, tetapi Allah yang mengizinkan terjadi, membuat keadaan sedemikian supaya manusia di bumi tahu bahwa makhluk ciptaan Allah harus hanya menyembah kepada Allah, bukan kepada pohon dan kepada yang lainnya. Karena kalau enggak, Allah mengizinkan manusia dibuat sedemikian. Kepada seluruh sidang, khususnya jemaat pon dari manapun engkau berada, umat Israel pada waktu itu kerajaan Yahuda, mereka ditawan, yang tadinya mereka bisa ada di dalam bait Allah, tetapi karena Allah mengizinkan keadaan terjadi demikian, mereka tidak bisa lagi masuk dalam bait Allah. Di mana-mana terjadi ini seperti demikian. Saya baca lagi firman Tuhan berkata begini, sebab di sanalah orang-orang menawan kita dan meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita dari kita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian bagi Sion. Bagaimanakah kita bisa menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing ini? Begitu menderitanya mereka, saudara. Hukuman terjadi kepada mereka yang tidak berdamai dengan Allah. Lalu bangsa mereka ditawan. Banyak mereka habis di negeri tawanan di Babil. Ketika mereka pulang ke daerahnya, ke kampungnya, ke negerinya lagi, Alkitab berkata, sudah angus. Pohon-pohon tumbuh-tumbuhan angus. Tidak bisa tanam tanaman lagi. Air tidak ada. Hewan-hewan dipelihara tidak bisa hidup lagi. Manusia begitu sulit dan susahnya. Kenapa? Tidak berdamai dengan Allah. Padahal di dalam pasal yang ke-29 ayat 11 Allah berkata, aku merancangkan kehidupan masa depan kamu yang penuh dengan harapan, bukan dengan masa kecelakaan, bukan dengan hari esok yang penuh dengan kesiksaan atau kesulitan. Allah berkata, aku berikan merancangkan damai sejahtera untuk masa depanmu penuh dengan harapan, masa depan cerah. Saudara sekalian, Allah itu baik. Ada buktikah bahwa Allah itu baik, yang menerima orang yang bersahaja, yang mau berdamai dengan Allah? Ia buktikan di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, Allah itu penuh dengan kasihnya, dengan belas kasihannya, sehingga dia korbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Ia berkata, setiap orang yang percaya tidak akan dibinasakan, tidak akan ditawan lagi di dalam neraka, tapi dia akan diselamatkan oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bagian yang pertama, manusia damai dengan Allah oleh karena kasih karunia Allah. Kita didamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus berkati. Kita akan pindah ke bagian yang kedua. Apa bagian yang kedua itu? Bagian yang kedua adalah berdamai dengan diri sendiri. Apakah yang dimaksud berdamai dengan diri sendiri? Berdamai dengan diri sendiri, Daud sudah pernah katakan, aku bersyukur. Berdamai dengan diri sendiri, Daud berkata, aku bersyukur dengan kondisiku seperti begini. Aku bersyukur diciptaan sedemikian, secara ajaib, luar biasa. Aku syukuri itu, apapun jadinya. Aku tidak seperti dengan kakak-kakakku yang lain. Mereka hebat,
mereka bisa sekolah, mereka bisa bersih, mereka ada di rumah. Tapi aku hidup dengan kambing domba. Aku hidup di pinggir hutan, tidak kumpul belajar bersama dengan masyarakat. Aku tidak hidup di masa-masa modern, tapi malah aku hidup bersama dengan kambing domba. Ia berkata, aku punya tanggung jawab yang kecil, tapi aku bersyukur. Ia berkata, aku kagum kepada Allah penciptaku, dan aku syukuri itu, karena aku adanya dahsyat, ada ciptaan Allah, perbuatan tangan Allah yang dahsyat dalam hidupku. Rasul Paulus katakan, ia katakan kepada jemaat di Tesalonika, dia berkata, hendaklah kamu bersyukur dalam segala hal. Syukurilah segala hal. Saudara, banyak orang tidak bisa damai dengan dirinya sendiri. Banyak orang kepingin menjadi warna putih, banyak orang kepingin menjadi warna hitam, banyak orang kepingin bentuk ini, bentuk itu, dan sebagainya. Tidak bersyukur dengan kondisi yang ada. Kadang-kadang ada keluarga membandingkan kondisi keluarganya dia dengan keluarga orang lain, membandingkan pendapatan orang dengan pendapatannya dia, membandingkan tentang kesehatan dia dengan kesehatan orang lain, dan lain sebagainya. Tidak bisa bersyukur, itu namanya tidak bisa damai dengan diri sendiri. Kenapa? Tidak bisa mensyukuri apa adanya dia. Saudara, dengarkan baik, orang yang berbahagia adalah orang yang mampu mengucap syukur dalam kondisi apapun jua. Saat-saat begini kita tidak bisa penuh dengan ketakutan. Tidak harus. Untuk bisa kita menjauhkan, menyingkirkan ketakutan, adalah kita berusaha damai dengan Allah. Kita damai dengan diri kita sendiri, sehingga kita mampu mengucap syukur. Lalu kita masuk dalam kategori orang yang berbahagia. Itu yang kita kejarkan. Diberkatilah orang yang pembawa damai, karena mereka akan berbahagia. Ia disebut anak-anak Allah. Jadi saudara, berdamailah dengan diri sendiri, puaslah dengan apa yang ada. Kondisi keluarga kita, kondisi keadaan kita, pendapatan kita, makan minum kita, kesehatan kita, anak-anak kita, gereja kita, tanggung jawab dalam segala hal, termasuk ibadah. Bagian yang kedua selesai, kita pindah kepada bagian yang ketiga, yaitu berdamai dengan sesama manusia. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri. Yang ketiga, mari kita seajak berdamai dengan sesama manusia. Seperti apakah berdamai dengan sesama manusia? Apakah akibatnya kalau kita tidak berdamai dengan sesama manusia? Akibat kalau kita tidak berdamai dengan sesama manusia, kita sendirian, tidak punya kawan, tidak punya lingkungan, tidak punya keluarga, tidak punya tetangga, dan sebagainya. Padahal kita butuh orang. Kita saling membutuhkan. Saudara, di dalam Ayub pasal 37 mulai sampai pasal 40, begitu susahnya seorang Ayub, tidak berdamai dengan sesamanya. Teman-temannya menjauh dari dia. Ia semakin sengsara. Ia berbantah-bantah, mencurigai dan lain sebagainya. Ia menuduh Allah, ia menuduh teman-temannya dan lain sebagainya. Walaupun ada ayat berkata dia bertekun, tetapi sesungguhnya di dalam benak hatinya dia sengsara. Ia seolah-olah merasa Allah tidak ada. Kenapa? Persekutuannya dengan Allah memang tidak menjadi nyata. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pasal-pasal itu, mendekat pasal-pasal ke-40, luar biasa. Semakin mendekat, teman-temannya semakin datang menggoda dia. Akhirnya, pada pasal yang 42 ayat 5 dia katakan, aku merasakan Allah itu betul-betul ada. Aku mengalami, ku rasakan kehadiran Allah dalam hidupku. Ada damai, sukacita, ada bahagia, ada sejahtera. Lalu dia berkata, dulu aku dengar Allah itu apa kata orang, tapi sekarang aku mengalaminya, aku disembuhkannya. Saudara, ia berkata, aku mengalami Allah itu, aku merasakannya. Kapan itu terjadi? Ketika dia berdamai dengan teman-temannya, dengan sesama manusia. Pada ayat yang ke-10 pada pasal 42 itu dia berkata, Alkitab berkata, kondisinya Ayub setelah dipulihkan, lalu dia mendoakan teman-teman yang tadinya tidak akrab itu, tidak berdamai dengan temannya. Firman Tuhan berkata, dia mendoakan orang yang tadinya dia nggak suka, bermusuhan dengan sesama. Ia mengampuni, ia doakan, dan dia memberkati. Luar biasa. Ia mengampuni, ia mendoakan,
Dia memberkati. Apa hasilnya ketika mengampuni, mendoakan, dan memberkati? Ayat itu berkata, segala sesuatu pada Ayub yang pernah hilang dikembalikan 2 kali lipat kecuali anak-anaknya. Hartanya, karyawannya, proyeknya, ternaknya, kondisinya, semua digandakan 2 kali lipat. Luar biasa. Kenapa? Ia sudah melakukan kewajibannya dan mengajar dan mengerti apa artinya itu membawa damai. Damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, mengucap syukur atas keadaannya, berdamai dengan sesama manusia. Belum lagi dia mengampuni, mendoakan dan memberkati, maka Allah mengadakan segala kebaikan kepada dia. Saudara, lalu apa upah pahala berdamai dengan Allah? Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama manusia. Apakah pahalanya orang pembawa damai itu? Pahala atau upah dari orang membawa damai adalah diingat Allah. Contoh, ketika Abraham mendoakan Sodom dan Gomora, ketika Sodom dan Gomora dicungkil balikan, dibakar habis-habisan, Alkitab berkata, semuanya hancur, Lot diselamatkan, dan Allah mengingat Abraham. Kalau Allah mengingat Abraham, artinya diperhatikan. Saudara, kalau kita menjadi orang pembawa damai, apapun kondisi kita, Allah mengingat keadaan kita dan Allah campur tangan. Yang kedua, apakah pahala pembawa damai itu? Selain mendapatkan kebahagiaan dan damai sejahtera, menjadi anak-anak Allah. Kalau menjadi anak-anak Allah, berarti menjadi pewaris dari Allah. Punyanya Allah, punya dia juga, punya kita juga karena kita anaknya. Kalau kita anaknya, berarti kita adalah keluarga Allah, tinggal bersama dengan Allah. Maka segala yang kita perlukan selain hidup yang kekal, segala kebutuhan kita selagi kita hidup, dia perhatikan, apatah lagi di akhirat nanti. Saudara, kiranya firman Tuhan memberikan damai sukacita kepada kita. Dengan demikian layak kita katakan, damailah Indonesiaku, damailah kotaku, daerahku, damailah keluargaku, damailah gerejaku, damailah hatiku. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kapan? Hari ini, besok kekal, sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya, mari kita katakan amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, mengucap syukur kami, sebab kami hidup di masa anugerah Kristus. Kami sudah diperdamaikan oleh Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Berikanlah kami kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri. Karena kadangkali kami tidak punya kemampuan menerima kondisi keadaan kami yang seharusnya kami syukuri. Dan kami berdamai dengan diri kami. Kami bisa terima diri kami apa adanya, karena hidup kami bukan sederhana dan kurang, tetapi luar biasa karena keajaiban Allah di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami, di dalam apapun yang kami kerjakan. Sungguh luar biasa, kami berbahagia. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan juga mampu menerima orang lain seperti Tuhan menerima kami apa adanya. Kami ampuni orang lain seperti kami diampuni oleh Kristus. Dan kami hidup bersama, membangun iman bersama-sama. Dengan demikian, ada damai sejahtera buat kami sekalian. Dan segala hormat, kemuliaan, pastinya kami persembahkan kepada Bapa di sorga, Allah Tritunggal, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ya Tuhan Allah kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan memberkati. Berkati Presiden Jokowi, berkati seluruh kabinet, berkati Tuhan dari pusat, dari daerah tingkat 1, 2, kota kami diberkati Tuhan. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk masa-masa corona ini Tuhan. Kami tolak semua virus-virus. Anak-anak Allah, penduduk Indonesia, seluruh masyarakat tidak lagi dihinggapi oleh virus-virus mematikan. Kami tolak dalam nama Yesus. Segala virus penyakit bala sampar, kami berdoa supaya dilalukan dari negara Indonesia. Karena Indonesia menyembah kepada Allah yang hidup dalam nama Yesus.
Berkati kota kami Probolinggo, karena kami percaya Tuhan tempatkan kami di Probolinggo. Damai sejahtera di Probolinggo menjadi bagian kami. Berkati pemerintahnya, berkati Pak Wali, berkati Kapolresnya, berkati Dandimnya, berkati Tuhan kejaksaan, berkati pengadilannya, berkati Tuhan pendidikan, berkati Tuhan untuk ibadah-ibadah. Kami berdoa supaya gereja, rumah-rumah ibadah dapat dipakai lagi dengan baik dan dalam keadaan aman. Berikan kami kesadaran penuh Tuhan, tetap menjaga jarak, menjaga kesehatan, memelihara iman masing-masing, supaya semua terjadi oleh karena kehendak Tuhan. Gereja Pondok Daud diberkati Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Dalam nama Yesus, segala pujian kami persembahkan bagi Bapa di sorga. Haleluya. Saudara yang percaya, yang diberkati, yang punya damai dan sukacita hari ini, mari katakan amin. Amin. Saya percaya semua kita sudah dengar firman Tuhan dan kita diberkati. Amin. Mari lambaikan tangan dulu di hadapan Tuhan. Dan kita persiapkan untuk beri persembahan kita yang terbaik, sambil kita menaikkan pujian, sungguh Kau mempesona. Haleluya. Sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Oh, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Aku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu. Mahkota kehidupanku. Oh, oh, oh. Ya la 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 la. Katakan, sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Oh, Kau ubahkan hidupku, menjadi baru. Bersuka. Haleluya. Hidupku melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, menjadi baru. Suka. Haleluya. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Oh, oh, ya la 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 la. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.